Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Scholastica, seorang perawan kudus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga berkat teladan Santa Scholastica yang kami peringati hari ini, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kehadiran Sang Sabda Allah, kehadiran Sang kebenaran sejati, kehadiran Sang sumber kebaikan di tengah-tengah manusia adalah membawa kabar sukacita keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan itu ditujukan kepada siapapun juga, tidak terkecuali juga kepada kita dimanapun kapanpun. Maka siapapun yang membuka hati akan kebenaran sejati, akan sabda Allah, akan kebaikan yang utama yakni Tuhan kita Yesus Kristus, akan dituntun ke arah kebaikan dan akan dibawa kepada keselamatan. Sebagaimana orang yang tuli dan yang bisu yang akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus hingga bisa mendengar dan berbicara kembali. Memang demikianlah misi utama Tuhan Yesus, yakni menjadikan segala sesuatunya dalam hidup dunia ini baik. Kita manusia bisa menyaksikan, menilai, memahami, memilih mana yang baik dan benar. Dan ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita dituntun oleh Sang kebenaran sejati. Dan kita sebenarnya sudah diberikan kemampuan untuk memilih yang benar dan yang baik itu, yakni melalui suara hati kita. Maka marilah kita mengarahkan suara hati, membawa kehendak diri untuk percaya kepada Kristus, mengarahkan diri kepadanya, senantiasa taat setia menjalankan sabda-sabdanya. Dengan demikian kita pun dibebaskan dari segala penyakit kita, dari segala kelemahan kita, senantiasa disempurnakan dari hari ke hari, dan dituntun menuju kepada kebaikan. Sebagaimana Santa Scholastica yang akhirnya memilih Tuhan Yesus dan menjalani hidupnya dengan kudus, ia pun digerakkan oleh Sang kebenaran sejati itu, sehingga akhirnya dia boleh untuk memperoleh kekudusan dan hidup di dalam kebenaran hingga akhir hayat. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita pun boleh untuk menerima panggilan kepada kebaikan dan menjalani hidup yang baik hingga akhirnya kita memperoleh rahmat kekudusan pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa terarah kepada Sang sumber kebaikan sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Sang penyembuh abadi, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.